ya TikTok menjadi gengsi sebuah negara yang mencampur adukan antara sosial media dan juga kepentingan sebuah negara. Jadi ini adalah faktor di mana persaingan bisnis sebenarnya. Ini memang dalam 2 tahun terakhir ini TikTok menjadi sebuah media sosial sangat populer. Sementara pesaing TikTok dari negara-negara barat mengalami penurunan jumlah, penurunan pasar gitu. Kalau menurut saya akhirnya dicari-cari. Ini kalau dibiarkan terus mengganggu keamanan nasional ya kan. Padahal waktu itu udah dijelaskan bahwa TikTok data TikTok itu dibuat untuk privasi, tidak disebarkan kepada pemerintah Cina. Jadi menurut saya memang ada ini juga alasan politis bagi negara-negara barat untuk mengunci TikTok yang dikaitkan dengan keamanan cyber nasional mereka, yang sebenarnya memang kalau dilihat ini ada kepentingan politik tertentu, tapi ini harus diselidiki. Harusnya negara-negara barat punya data ketika mereka mengajukan, ini berbahaya bagi keamanan nasional mereka. Jadi ada bukti visual lah. Ini kalau saya pakai TikTok ini loh, siapa informasi negara bisa ditembus, tapi ini kan masih bias gitu. Kalau yang saya lihat seperti itu sih Mbak. Kalau aku sih belak-belakan aja ya, karena negara itu tidak mampu punya yang TikTok. Negara itu iri. Sekarang lihat perkembangannya antara YouTube dengan TikTok, lebih cepat mana? TikTok. Iya, sekarang TikTok udah ngalahin Facebook, udah ngalahin Instagram dalam jumlah followers ya kan. Iya, saya juga ngeliat gitu aja. Saya juga ngeliat kayak di IG ya Mbak ya, pertambahan itunya Mbak, akun baru tuh nggak sebanyak dulu ya. Iya. Kalau soal data, yang pertama ngambil data masyarakat di dunia siapa? Facebook, YouTube, Google, sama TikTok duluan mana yang ngambil? Mereka. YouTube kan? Iya, YouTube. Kenapa Google jadi TikTok yang dimasalahin? Kenapa mereka tidak mempermasalahkan produksi dari negara mereka sendiri? Iya. Kalau kita bicara sosial media itu kita bukan bicara produk negara ya. Memang dibawahi sama bendera negara itu. Iya. Tapi itu produksi pribadi loh, itu perorangan. Nggak boleh terus bawa-bawa media sosial yang dibikin sama orang untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan si keluarga itu tiba-tiba dijadikan sebuah alasan untuk memboikot satu negara gitu kan. Sampai akhirnya ancaman perang dunia ketiga ya kan. Tinggal dulu siapa nih yang mau nuklir aja gitu. Itu pemikiran kepala negara yang nggak wise kalau menurut aku. Saking takutnya sebenarnya. Ketakutan untuk disaingi, merasa bahwa status superpowernya itu udah nggak diakui sama negara lain gitu loh. Iya, itu kan belakang aja. Iya, semenjak era Donald Trump ya, Donald Trump udah merasa Cina ini akan menginvasi Amerika ya dalam bidang teknologi, sehingga isu itu banyak digulirkan ke media massa, sehingga membuat orang loh, kita ini dalam ancaman, ya kan? Iya, karena mereka merasa terancam dan tidak mampu gitu. Ya ada satu gengsi yang menurut mereka, wah gengsi kita nih terhormat sekali, derajat ya. Iya, derajat mereka tuh ngerasa bahwa mereka tuh tinggi banget nih derajatnya nih. Gue negara superpower, tiba-tiba ada negara lain gitu kan. Dari Asia lagi gitu kan. Dari Asia yang dulu sebenarnya bukan apa-apa. Sekarang menjadi superpower baru. Apalagi ada satu negara baru yang nongol nih, usia masih muda nongol nih, tiba-tiba wah tambah digencet nggak karu-karuan gitu kan. Ya itulah, gara-gara sebuah gengsi karena kehormatan yang tidak bisa dipertahankan atau bahwa mereka lupa gitu ya. Kehormatan itu kadang-kadang turun juga gitu loh. Itu tuh harus ya gini lah, kalau aku mau agak ekstrim. Kita negara baru mau merangkak maju nih. Kita belajar tentang pendidikan karakter dari negara-negara maju dong. Mereka ngajarin kita untuk tough. Mereka ngajarin kita untuk ayo memotivasi kita dengan
semangat, harus dicoba dulu dari yang kecil nanti bisa jadi besar. Begitu kita mau besar, kita diinjek-injek nih. Iya, karena ketakutan Gitu. sendiri. Nah, itu guru yang baik tidak? Iya. Kalau menurut aku sih bukan guru yang baik, mendingan Iya. nggak usah ada kerjasama. Kalau aku, kita Iya. mau diboykot, kita mau diembargo silakan, gitu. Iya, Kalau aku loh ya, karena aku ada bukan Bukoni soalnya Iya. atau Rocky Gerung, tapi aku Titi. karena ada ketakutan yang tidak beralasan, iya kan? Iya ini. Karena kalau data semua masyarakat di negaranya ke ini, dia bilang aja sama masyarakatnya nggak usah main TikTok, jangan TikToknya yang dilarang, iya. Iya. Ya memang kemarin itu dari laporan media massa di sana sudah banyak penduduk yang sudah tidak bisa mengakses TikTok. Jadi ketika mereka buka TikTok udah blank ya kan, karena udah larangan dari pemerintah negara bagian setempat. Ya kan, jadi ini kan lucu. Padahal berapa banyak orang di sana juga kan bisnis mereka yang sukses juga Gara-gara punya TikTok ya, konten. Nggak usah munah mas. Iya. Mereka main TikTok juga nggak? Nah, Para takutnya elit itu main pasti TikTok juga, main. Pasti main. Cuman pas ngeliat pertemuan memang semenjak 2021 ya, TikTok memang sudah mengalahkan Facebook, sudah mengalahkan YouTube ya, setelah mengalahkan Instagram iya. dalam jumlah followers ya kan. Nah waktu itu makanya TikTok percaya diri dari durasi video 1 menit, kemudian 1,5 sampai ke 10 menit 30 mungkin. detik jadi Iya. 1 menit jadi 5 ya. Iya 10 kemudian 10 meningkat. mungkin juga nanti bisa sampai sejam, bisa kayak YouTube karena memang karena gini di TikTok atau di Snack ya Mbak, semua orang itu bisa dapat kesempatan yang sama. Istilahnya kita upload video langsung ditayangkan. Nah kalau ada jumlah yang nge-like atau ya love itu kan jadi bahkan bertambah lagi. Makanya kayak Snack kan semboyangnya membuat semua orang jadi beken, ya kan Mbak? Karena 10 video, satu video pertama kan biasanya ditampilkan ke 10 orang. Tanda like itu kan yang paling ini. Jadi ya jumlah tayangan itu dalam waktu singkat ya bisa nembus 100 viewers. Nah kalau di YouTube kan tuh susah Mbak, kalau kita nggak top ataupun menarik. Ini ada satu petikan yang berhubungan sama agama ya. Keren banget. Di sini ada pesan bahwa semua manusia, semua orang sama hak dan derajatnya. Iya. Apakah negara itu mempelajari itu? Tidak. Tidak ya. Yang mereka pelajari hanya satu, dominasi politik. Gitu. Mereka takut sama kekhawatirannya sendiri. Lah kalau memang mereka takut sama data, dari kemarin-kemarin dong. Iya, gitu. jangan pas TikTok lagi booming dijegal. TikTok lagi booming itu bukan gara-gara disupport sama negara B, enggak. Masyarakat masing-masing negara itu bisa melihat mana peluang yang bisa menjadikan sebuah kesempatan buat kehidupan mereka gitu loh. Iya. Pikirnya kan harus ke situ. Kita berpolitik, tapi tidak merusak kehidupan orang. Gitu. Kalau kita merusak kehidupan 1 orang, 2 orang nggak masalah. Ini banyak orang loh, banyak orang yang tergantung sama sebuah aplikasi media sosial itu, yang membuat hidup mereka, istilahnya khususnya yang berbisnis cara kehidupannya itu menjadi lebih baik karena penjualan produknya lebih laku, brandnya juga laku dan lain-lain. Iya. Kalau merasa nggak mampu sih nggak mampu aja lah, nggak usah yang begitu-gitu gitu. Betul. Ya jadi ini sebuah sebenarnya alasan bodoh. Iya, sebuah permainan skenario seolah-olah disalahkan. Padahal mas sebenarnya iri, takut gitu kan, takut negara gua nggak dilihat lagi karena ada satu negara yang kemarin sama-sama superpower kan 2 tuh ya. Iya. Superpower yang satu anjlok gitu kan, wah jadi kerasa, gue nih yang nomor 1 nih, begitu dia agak muncul lagi nih, ini kan udah mulai muncul lagi nih yang satu nih. Iya, sekarang udah 3 superpower kan. Iya, dia udah mulai muncul lagi, yang ini udah tenggelam dong. Kalau kan rivalnya cuma itu doang. Iya. Di luar sana antara Eropa sama Amerika cuma 2 itu doang. Yang satu naik, satu turun. Betul. Nah pada saat yang bersamaan tahun berapa itu kan bareng nih. Iya. Kemudian yang satu turun kan, satu turun, satu naik nih, rasa tinggi banget nih. Gitu. Begitu yang ini mulai naik lagi, ini kan pamornya nggak dilihat nih. Iya. Sama negara-negara yang pamornya nggak dilihat, udah
mereka tahu nih, yang merasa mau turun ini nih tahu dia bakal naik dan lebih kuat dari gue nih. Gue bikin apa nih, skenario TikTok lah dibikin. Sementara di sini yang punya yang membawahi atau menaungi si TikTok itu lagi berkibar juga gitu loh. Aneh aja gitu, yang bijak gitu loh. Main politik itu nggak saling menikam tapi saling support kalau menurut aku ya. Iya, karena ini semua kepentingan nasional, kepentingan bisnis, kepentingan siapa yang bisa memimpin dunia. Jadi ya, akhirnya itu ego kan, ambisi. Iya, ambisi ya, orang bicara tentang kepentingan nasional. Iya, padahal negara-negara itu dibuat sama Allah, itu sama Tuhan ya. Itu untuk saling bersilaturahmi dalam sebuah kebaikan. Iya. Gitu. Bukan saling menginjak atau menguasai satu sama lain, tidak gitu. Iya. Nah ini nih yang perlu diluruskan sama intelektual agama dari manapun ya, dari agama apapun. Intelektual agama itu harus tidak berpolitik tapi harus menjelaskan secara intelektualitas dari masing-masing pemuka-pemuka agama atau yang baru belajar agama untuk jauh lebih bisa masuk tanpa memasuki ranah politik gitu loh. Itu lebih penting. Jadi sebagai pengamat tapi berpikirnya jernih. Itu yang paling penting. Ya, tidak jadi aktor yang merusak. Nah, itu. Itu yang paling. Gak gampang memang. Iya, ya. Masuk ke ranah politik tapi tidak memasuki ke dalam politik itu. Keren. Iya. Mantap. Mantap gila. Mantap. Oke. Ada yang kepotong, aku sebel. Ya, tapi Mas Eva nggak kepotong. Tapi Zoom ini singkat, nggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan para penikmat podcast saya bisa memahami. Nah, ini adalah judulnya adalah ego semua negara. Itu aja simpelnya. Terima kasih banyak.